Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman agar kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini di kelas PKN kita. Perkenalkan, nama saya Habibie Azifi dan saya di sini selaku Master of Ceremony atau pembawa acara pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari yang ceria ini, dengan senyum-senyum di antara kita semua, kebahagiaan yang ada dalam diri kita semua, kita akan buka acara pemaparan atau pemateri kita yang bertemakan perkembangan HAM di Indonesia. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada MC yang sudah menyerahkan sesi ini kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Haji Prayogo dan rekan saya Martandi Paramesti yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini. Nah, tentunya sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, kita kenalin dulu kali ya anggota-anggota kelompok yang kece-kece ini yang bermain di depan. Boleh dipersilakan dari yang sebelah sana. Halo, nama saya Muhammad Arif Ardan dari NIM 015. Nama saya Safina Imanjari, NIM-nya 032. Nama aku Kaila Dinda, NIM-nya 032. Nama saya Firman Jaya, NIM 04. Nama saya Pelenggapan itu, NIM 012. Nama saya Nabila Zara, NIM 035. Nama saya Mutiara Pertiwi, NIM 031. Nama saya Dimas Ranggaprianto, NIM 004. Nama saya Nandari Bastian, NIM 009. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, tadi kan juga sempat disinggung oleh MC bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Hak asasi manusia. ya, oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja memberikan sesi ini kepada kelompok 1 yang akan membahas pengertian HAM yang akan dibawakan oleh Saudara Ali dan juga Safina. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, ada sejak dalam kandungan. Setelah lahir ke dunia secara kodrati yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Hak merupakan kepanjangan dari hak asasi manusia. Masing-masing kata mempunyai makna tersendiri. Kata hak dalam kalimat ini berarti kepunyaan atau kekuasaan atau sesuatu, sedangkan asasi adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi pengertian HAM secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Pada prakteknya atau kenyataannya banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pelanggaran HAM tersebut dilakukan semata-mata untuk kepuasan dan kepemilikan sumber daya yang ada di sana. Selanjutnya ada pengertian HAM menurut para ahli. Di sini saya mengambil pengertian HAM menurut Miriam Budiarjo dengan Umar Seno Aji. Pengertian HAM menurut Ibu Miriam Budiarjo adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir ke dunia dengan sifat yang universal tanpa membeda-bedakan ras, agama, budaya, serta golongan. Lalu ada pengertian menurut Umar Seno Aji, HAM adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oke, selanjutnya ciri-ciri dan jenis HAM akan dibacakan oleh kelompok 2 yang diwakilkan oleh Kaila dan William. Selanjutnya itu ada ciri-ciri HAM. Yang pertama itu HAM tidak dapat diberi kepada seseorang melainkan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Yang kedua itu ada HAM tidak dapat dicabut atau dihilangkan atau diserahkan. Jadi HAM ini tuh nggak bisa diserahkan kepada pihak lain. Yang ketiga itu ada HAM bersifat hakiki, yang dimana artinya hak yang sudah ada sejak lahir dan sudah ada pada saat manusia masih dalam kandungan. Yang keempat itu ada HAM yang sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua orang
kebebasan dalam memilih, memeluk keyakinan, menjalankan kepercayaan sesuai dengan keyakinan individu masing-masing. Lanjut, selanjutnya ada hak asasi politik atau political rights. Ini merupakan hak asasi yang terkait dengan kehidupan politik seseorang. Beberapa contohnya yaitu hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan, hak dalam kehidupan serta kegiatan pemerintahan, hak dalam mendirikan partai politik dan organisasi politik, dan hak dalam membuat usulan petisi. Lalu ada hak asasi hukum atau legal equality right. Ini merupakan hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi contohnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak seseorang untuk menjadi PNS atau ASN, hak untuk mendapatkan perlindungan. Lalu ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi merupakan hak masing-masing individu yang terkait dengan kegiatan perekonomian. Contohnya adalah kebebasan dalam menyelenggarakan sewa menyewa dan utang, kebebasan dalam memiliki sesuatu, dan kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang pantas. Lalu ada hak asasi dalam peradilan. Hak asasi dalam peradilan yaitu adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Yaitu ada hak untuk mendapatkan pembelaan hukum pengadilan, lalu ada hak untuk mendapatkan persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyidikan di muka. Lalu ada hak asasi sosial budaya. Itu merupakan hak individu terkait dengan kehidupan bermasyarakat seperti hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Lalu ada hak untuk mendapatkan pengajaran, dan yang terakhir ada hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kelompok 3 dan 4 yang akan membahas tentang sejarah HAM yang akan dibawakan oleh Revo Linggar dan juga Nabila. Kalian silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sejarah hak asasi manusia di dunia pertama kali dikembangkan di dunia barat, terutama di Eropa, berdasarkan John Locke yang mengatakan bahwa manusia itu mempunyai natural rights atau hak alamiah. Nah, sejarah HAM itu berkembang pertama kali mulai pada tahun 1215 yang munculnya Magna Carta oleh Raja John, yang mana itu menjadi tonggak munculnya hak asasi manusia, yang mana Magna Carta ini berisi jaminan bagi para bangsawan untuk mendapatkan pengadilan yang adil, untuk mendapatkan sebuah hukum yang adil di Inggris, karena pada saat itu Raja John dan kerajaan Inggris itu melakukan pengadilan sesuka hati mereka. Nah, jadinya di Magna Carta ini jaminan bagi para bangsawan Inggris untuk mendapatkan pengadilan sebelum mendapatkan hukuman. Yang kedua adalah adanya Habeas Corpus Act di Inggris juga oleh Raja Charles kedua pada tahun 1679. Kalau tadi di Magna Carta itu adalah jaminan hukum untuk bangsawan Inggris, nah kali ini Habeas Corpus Act ini dia menjamin baik bangsawan maupun rakyat biasa Inggris. Nah, selanjutnya ada Revolusi Amerika, bagian dari sejarah HAM. Revolusi Amerika di tahun 1776 merupakan pertahanan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Dengan revolusi ini, Amerika merdeka dari Inggris. Pada tahun yang sama, Amerika juga membuat sejarah baru penegakan HAM, yaitu memasukkan HAM pada perundang-undangan negara. Pada pengembangan HAM di Amerika lebih kompleks daripada perkembangan di Inggris, dan bahkan sampai sekarang perkembangan HAM di Amerika semakin berkembang. Nah, selanjutnya ada juga revolusi Prancis, yang mana kalau sebelumnya di revolusi Amerika itu dia melawan Inggris, kali ini revolusi Prancis itu melawan rajanya sendiri, yaitu Raja Louis, yang dimana waktu itu ada perpecahan sosial yang sangat besar antara kaum bourgeois dan kaum proletariat, yang mana di situ adanya ketidakadilan ekonomi antara kaum bourgeois dan kaum proletariat, di mana kaum bourgeois dan bangsawan dan pemuka-pemuka gereja itu dia tidak dikasih pajak, nah sedangkan kaum proletariat itu dia dibebankan pajak yang sangat besar sehingga adanya revolusi. Nah, setidaknya dari revolusi itu dia menghasilkan hak tentang kesamaan, kebebasan dan persaudaraan atau liberté, égalité dan fraternité. Yang kelima ada Bill of Rights, merupakan deklarasi menutup 10 hak amandemen merupakan Amerika Serikat terhadap hak perlindungan harta, beda serta kebebasan.
Deklarasi mengandung penjaminan hak pribadi atas hukum serta memberikan kewenangan negara terhadap negara bagian dan rakyatnya. Pada awalnya tujuan ini dimaksudkan untuk negara federal, pada akhirnya ditetapkan untuk negara bagian. Amandemen ini dikenal oleh James Madison di Kongres Amerika Serikat pertama tahun 1918. Selanjutnya diadopsi oleh DPR Amerika Serikat. Deklarasi hak berhasil memberi perlindungan hak yang sama pada setiap warga negara Amerika Serikat. Yang keenam ada African Charter on Human Rights. Di ini 1941 merupakan sejarah hak asasi bagi rakyat Afrika. Sebab pada umumnya rakyat Afrika bergabung dalam Persatuan Rakyat Afrika mengadakan konferensi mengenai hak asasi manusia. Setiap negara dalam konferensi tersebut menyatakan dengan tegas berkomitmen untuk memberantas bentuk kolonialisme di tanah Afrika karena kolonialisme merampas hak kemanusiaan. Yang ketiga adalah Declaration on Human Rights in Islam. Deklarasi Kairo merupakan bagian dari sejarah hak asasi manusia terutama di negara-negara Islam. Pada waktu itu negara-negara Islam menegaskan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah syariat Islam. Deklarasi ini berlangsung di Mesir dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi anggota OIC dalam hak asasi manusia. Yang ke-8 ada deklarasi PBB atau deklarasi Wina. Deklarasi yang dilakukan oleh PBB bersifat universal dan ditandatangani oleh anggota PBB. Deklarasi ini dilaksanakan di ibu kota Austria, yaitu Wina, berhasil mendeklarasikan hak asasi generasi ketiga, yaitu tentang hak pembangunan. Deklarasi di Wina menjadi bagian dari sejarah hak yang dilakukan PBB untuk menegakkan hak asasi di setiap negara. Yang terakhir ada deklarasi Bangkok. Deklarasi dilakukan tahun 1993 yang dihadiri oleh negara-negara Asia. Dalam konferensi ini, setiap negara yang hadir berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip PBB mengenai HAM. Kemudian sejarah HAM di Indonesia sebelum kemerdekaan akan dibacakan oleh penjara. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan dengan penuh kesungguhan. Sejalan dengan kehidupan berbangsa bernegara, Indonesia telah ikut dengan negara-negara lain untuk memperjuangkan hak, memasukkan rasa kemanusiaan pada produk perundang-undangan, sebab HAM merupakan permasalahan yang sangat fundamental. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia mendukung dan menjunjung tinggi penegakan HAM. Di awal kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta merupakan orang yang sangat vokal dalam memperjuangkan HAM. Sejarah hak asasi manusia biasa menjadi acuan tentang perjuangan HAM dalam suatu negara. Bisa dijadikan pijakan untuk penyusunan kebijakan negara sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang berbasis hak asasi manusia. Pertama, ada sejarah hak asasi manusia sebelum kemerdekaan. Menurut bangsa Indonesia dalam memperjuangkan HAM sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya dalam menentukan organisasi. Organisasi yang didirikan mewadahi banyak orang untuk sama-sama memahami pentingnya berorganisasi, bagaimana dia menyadari hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi tersebut. Organisasi yang dibangun memperjuangkan hak-hak rakyat dengan cara yang berbeda, namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia, sehingga dengan demikian masyarakat Indonesia menjadi manusia yang seutuhnya karena hak kemanusiaan terpenuhi. Seperti contoh Budi Utomo memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusiaan lewat petisi-petisi dan surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda pada waktu itu. Kemudian ada Syarikat Islam yang berusaha memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara rasial. Ada periode pada tahun 1901 sampai 1911. Serikat Dagang Islam atau SDI, organisasi pribumi pertama yang didirikan oleh Haji Salman Haji di kota Surakarta, yang bergerak dalam organisasi keagamaan dan sosial serta menghimpun para pedagang batik di kota Solo yang pada saat itu bahan baku pembuatan batik, pemasaran dikuasai dan dimonopoli oleh Cina. Organisasi SDI mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga anggotanya tidak hanya dari kota Surakarta saja, namun kota-kota seperti Pekalongan,
Pemalang, dan Tegal. SDI menuntut pada pemerintah kolonial agar diperlakukan dengan adil antara bangsa pribumi dan keturunan asing, diberikan hak yang sama dan tidak diskriminasi. Pada tahun 1905, Serikat Dagang Islam atau SDI berubah menjadi Serikat Islam atau SI, dipimpin oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto, merupakan tokoh nasionalis yang pawai membawa SI dari organisasi yang konsen pada sosial ekonomi menjadi partai politik pada saat itu yang belum ada. Organisasi SI sangat pesat dan cepat membuka cabang-cabang di daerah provinsi, terutama menjadi anggotanya adalah anggota pergerakan terutama menuntut bangsa pribumi atau parlemen kemerdekaan. Terus ada periode pada tahun 1908 sampai 1945. Organisasi Budi Utomo didirikan tahun 1908, merupakan bukti nyata tentang kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat kepada masyarakat umum. Selain itu, masyarakat mulai berpikir tentang hak untuk turut serta secara langsung pada pemerintahan. Tujuan dari konsep hak asasi manusia yang dihadirkan dalam organisasi Budi Utomo yaitu hak asasi, hak Indonesia untuk merdeka dan hak menentukan nasibnya sendiri. Pada periode ini, titik puncak perdebatan tentang hak asasi manusia ketika sidang BPUPKI yang membahas tentang perumusan dasar negara. Selain itu, hal yang dibahas dalam sidang yaitu kelengkapan negara yang harus menjamin hak dan kewajiban negara dan warga negaranya. Tokoh yang terlibat aktif dalam diskusinya dari Soekarno, Abdul Salim, Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, dan Ki Haji Mansur, Ki Haji Wahid Hazim, dan Islam Maramis. Lalu selanjutnya pada periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, hal yang diperdebatkan mengenai HAM masih seputar hak untuk merdeka, hak untuk berorganisasi dalam politik, dan hak untuk berpendapat di parlemen. Jadi dari periode ini adalah bidang sipil dan politik. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 30. Maklumat pemerintah 1 November 1945. Yang ketiga maklumat pemerintah 3 November 1945. Lalu maklumat pemerintah 14 November 1945. KRIS KUHP pasal 99. Lalu pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya, Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 27, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. KRIS pasal 36 sampai pasal 40. Pada periode 1950 sampai 1959, pada masa ini perkembangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Indonesia yang berubah. Pada periode ini sistem politik Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer dengan diberlakukannya UUDS sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Aktualisasi hak asasi manusia pada periode ini, yang pertama, partai politik makin banyak bermunculan meskipun tumbuh dengan ideologinya masing-masing. Yang kedua, hak pers pada periode ini memiliki kebebasan. Yang ketiga, pemilu dilakukan secara jurdil dan bebas. Yang keempat, DPR menunjuk hasil kinerja yang baik dengan pengawasan dan kontrol seimbang. Lalu yang kelima, keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda tetap memiliki visi yang sama, yaitu memasukkan hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada periode ini Indonesia mengikuti dua konvensi HAM internasional. Yang pertama, Konvensi Jenewa tahun 1949 yang membahas tentang perlindungan hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil ketika perang. Yang kedua, Konvensi tentang hak politik perempuan yang berisi tentang hak perempuan tanpa diskriminasi dan hak perempuan untuk mendapatkan jabatan publik. Lalu periode 1959 sampai 1966. Sejak diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Hal ini berdampak pada sistem politik yang dibawa kendali Presiden sepenuhnya. Oleh karena itu, kebebasan untuk berpendapat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan yang sangat dibatasi. Pemerintah Orde Baru memberikan penolakan terhadap konsep HAM dengan alasan yang pertama,
HAM merupakan pemikiran yang berasal dari Barat dan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila. Yang kedua, rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, pemasalahan mengenai HAM dianggap berasal dari Barat tersebut dianggap menjadi senjata yang tidak terlihat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Yang terakhir, faktanya pada pemerintah Orde Baru terjadi beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan. Lalu periode 1966 sampai 1998, kejadian pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1966 membawa bangsa Indonesia pada masa yang sangat kelam. HAM dianggap produk Barat. Fokus pada periode ini adalah pembangunan untuk Indonesia. Namun HAM dianggap sebagai penghambat untuk pembangunan. Namun beberapa masyarakat umum menganggap HAM suatu masalah yang universal dan terbuka. Titik puncak dari perlindungan HAM pada periode ini adalah turunnya Presiden Soekarno dari jabatannya tahun 1998. Pada periode ini, Indonesia mengikuti beberapa konvensi masalah HAM, diantaranya yang pertama, konvensi tentang penghapusan untuk diskriminasi terhadap perempuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Yang kedua, konvensi anti-apartheid dalam organisasi anti-apartheid tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1963. Dan yang terakhir, perkembangan hak asasi manusia pada era reformasi mengalami perkembangan yang cukup baik. Salah satu bukti adalah lahiran TAP MPR nomor 16 garing MPR RI dari 1998. Oke, materi terakhir yang akan dibacakan oleh Rio yaitu tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Padanya. Oke, kali ini kita akan masuk pada Undang-Undang HAM di Indonesia, khususnya Indonesia dan pelanggaran dan juga HAM di Indonesia. Di sini di Indonesia sendiri, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang HAM yang dimana itu terdapat pada pasal 28A hingga 28J. Adapun penjelasan singkatnya, mari kita lebih ulik lagi. Pertama, pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di sini sudah jelas dijelaskan bahwa setiap orang individunya itu memiliki hak hidup. Karena HAM ini sendiri sudah menjadi fitrah dari kita, dari sejak dalam kandungan kita sudah berhak untuk dilindungi, untuk tidak adanya perbuatan dari diskriminasi dari orang lain. Yang kedua, ada di sini pasal 28B mengatur tentang berkeluarga. Yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Jadi di sini kita semua berhak untuk melanjutkan keturunan, berhak untuk melakukan perkawinan yang sah antar berbeda jenis. Tidak boleh sama-sama jenis lebih. Nah, jadi di Indonesia kita sendiri membolehkan memberikan hak, kita mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan kita, untuk melakukan perkawinan di jalur yang sah, baik secara agama maupun secara hukum. Yang kedua, di sini ada setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita meskipun dari sejak dalam kandungan itu sudah mempunyai hak tersendiri untuk dilindungi, untuk dibiayai untuk agar kita bisa berkembang dengan baik, agar kita bisa bertahan untuk hidup di dunia. Kita mempunyai hak untuk terlindung dari diskriminasi, baik untuk dari keluarga maupun dari masyarakat ataupun dari pemerintahan sendiri. Kita mempunyai hak untuk tidak diskriminasi, untuk tidak didiskriminasi. Ketiga, ada pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Di sini juga kita mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Kita tidak ada, masyarakat Indonesia tidak ada satupun yang dilarang untuk tidak memperbolehkannya adanya. Maksudnya kita tidak boleh ada pendidikan, karena pendidikan itu adalah sebagai hak asasi kita, untuk sebagai jaminan atau sebagai modal kita untuk melangsungkan kehidupan, untuk mencapai kesuksesan kita. Jadi apabila hak ini diambil secara serta-merta, itu sudah pelanggaran HAM, karena
kita berhak untuk mengembangkan potensi diri kita sendiri untuk sama-sama bersaing untuk di dunia. Ada di sini lagi pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Kita juga berhak untuk apa sih hukum itu? Maksudnya kita juga di sini punya persamaan hak di depan hukum. Tidak ada hukum yang boleh membeda-bedakan baik dari golongan ataupun dari yang lain. Ya meskipun dari kasus-kasus sebelumnya, kasus-kasus yang di Indonesia banyak peraturan, maksudnya hukum ini tidak seimbang antara ada golongan yang rendah dipenjarakan, dibersalahkan ataupun golongan yang tinggi dibebaskan. Tapi pada dasarnya hukum ini sebenarnya tidak salah, bahwa bermasalah yang salah dalam membuat hukum ini. Jadi pada dasarnya kita membutuhkan kepastian hukum, kita berhak untuk mendapatkan jaminan hukum untuk atas diri kita. Di sini adalah pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Ya, yang dimana kita di sini adalah negara demokrasi ya, dan dimana kita juga menganut ideologi Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah diajarkan di sini bahwa kita harus saling bertoleransi, memeluk agama itu bebas, asalkan kita masih maksudnya di jalur yang baik, tidak ada agama yang menyesatkan kita. Jadi kebebasan beragama itu adalah hak milik kita, dan orang-orang yang lain wajib menghormati, wajib toleransi terhadap kita maupun kita juga kepada orang lain. Di sini juga hak 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Di sini juga sudah jelas bahwa hak kita juga di sini bisa kita garis bawahi bahwa kita berhak untuk mengikuti perkembangan zaman, baik dari pengaruh komunikasi ataupun teknologi yang ada di zaman modern sekarang. Kita berhak untuk mengikuti perkembangan zaman itu. Tidak ada suatu individu yang dibatasi untuk mengikuti perkembangan ini, asalkan kita di jalur yang wajar, tidak melanggar hukum dan tidak merugikan orang lain maupun diri kita sendiri. Di sini ada pasal 28G mengatur tentang perlindungan diri. Ya, seperti yang saya bilang tadi, di sini dari kita sendiri mempunyai hak individu bahwa kita berhak melindungi diri kita baik dari diskriminasi, dari bully ataupun dari yang lainnya. Kita berhak untuk melindungi diri kita. Ada pasal 28H mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Di sini juga kita berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan jaminan sosial, baik dari keluarga ataupun dari masyarakat, baik terutama dari pemerintah itu kita berhak untuk disetarakan sesama manusia, sesama masyarakat Indonesia. Kita berhak untuk mendapatkan baik dari bantuan jaminan sosial ataupun dari yang lain. Di sini ada lagi 28I yang dimana mengatur tentang hak-hak basic asasi manusia. Ya mungkin sudah jelas ya, di sini kita berhak untuk mendapatkan dari isi-isi apa sih hak yang kita peroleh dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia sendiri. Di sini ada lagi 28J mengatur tentang penghormatan HAM. Di sini kita berhak untuk menghormati HAM, itu menghormati sesama manusia. Jadi kita sadar bahwa kita ini mempunyai hak individu yang sama yang harus dihargai, yang harus saling dijaga. Di Indonesia sendiri beberapa kasus terjadi pelanggaran HAM. Yang pertama di sini ada pembantaian di Rawagede 195. Di sini saya lihat tadi bahwa di Rawagede ini terjadi pembantaian massal. Ini HAM ini digolongkan menjadi personal right, yang dimana artinya itu lebih ke jaminan hidup. Di sini di Rawagede ini banyak terjadi pembantaian dilakukan oleh Belanda. Kurang lebih dari 431 orang itu terjadi pembantaian massal, yang dimana hak-hak individu dari setiap orang itu dirampas, baik dari harta maupun nyawa itu dirampas. Yang kedua ada pembantaian PKI di Madiun dan sekitar 194. Mungkin kita sudah tahu ya, begitu juga dengan peristiwa terjadi pembantaian massal PKI dari 1965 sampai 1966. Di sini baik dari kejadian PKI ini sendiri banyak permasalahan yang keruh, yang sangat krusial yang dialami pada saat itu, baik atas propaganda yang mogok aksi kerja ataupun anti pemerintah, sampai dari kelompok PKI ini pun untuk menculik dan membunuh beberapa tokoh dari negara kita sendiri. Itu hak mereka sudah diambil, itu hak jaminan hidup mereka sudah dirampas oleh kelompok-kelompok yang tadi yang tidak berkeperimanusiaan tadi.
Di sini ada lagi peristiwa Tanjung Priok, mungkin nanti kita bisa bahas lagi. Pada 1984 ada peristiwa penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 sampai 1985. Di sini di sini penembakan misterius ini sangat, menurut saya sangat sangat kejam, karena pada saat ini pada masa pemerintahan Soeharto, di mana orang-orang yang dianggap seperti mengkhianati negara ataupun membuat masalah di negara langsung ditembak oleh kelompok-kelompok yang misterius. Jadi mereka langsung dibumi hanguskan. Makanya dulu di masa Soeharto itu benar-benar orang sangat-sangat baik dari perlakuan maupun dari segi berbicara itu mereka sangat hati-hati. Karena pada saat itu ya mereka salah ngomong, salah bertindak itu pun langsung dimatikan oleh orang-orang yang ya mungkin misterius lah, tiba-tiba ditembak itu. Jadi kelangsungan dari kehidupan mereka itu langsung dirampas, langsung dimatiin gitu. Padahal belum tentu juga mereka salah ya karena sudah ada gambaran ya langsung tanpa ada penjelasan langsung dirampas hak hidupnya.